Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Afridania Aklima dengan NIM 2310103. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang basic Python di part sebelumnya. Di sini kita masuk ke part 3, yaitu basic Python mengenai if, elif, else, while loops, for loops, sama function dan lambda. Kemudian di sini ada percabangan yaitu if, elif, else, dan struktur percabangan pada Python. Nah, if, elif, else itu merupakan percabangan pengambilan keputusan. Kemudian while loops ini merupakan perulangan dengan kondisi. Kemudian for loops itu perulangan dengan jumlah tertentu. Dan function atau lambda ini membuat fungsi. Kemudian ada percabangan if, elif, sama else ini itu merupakan bagian utama dari struktur percabangan. Di sini ada struktur percabangan pada Python yaitu if statement 1. Nah, if statement 1 ini berfungsi untuk mengecek kondisi pertama. Jika benar atau true, dia akan menjalankan tugas pertama. Kemudian elif statement kedua, dia di sini berfungsi untuk mengecek kalau kondisi pertama salah, dia akan cek kondisi kedua. Kemudian jika benar, dia akan menjalankan tugas kedua. Nah, selanjutnya di sini yaitu else. Else ini dia jika semua kondisi di atas salah, dari dua if dan elif ini salah, dia akan menjalankan tugas ketiganya. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada struktur if. Struktur if ini di sini contohnya yaitu lulus sama dengan input apakah kamu lulus, iya atau tidak. Di sini dia akan mengambil data dari user berupa teks atau string. Kemudian dia menyimpan jawaban ke variabel lulus. Variabel lulus ini merupakan variabelnya. Kemudian jika dia merupakan variabel di dalam variabel ini, maka dia nanti akan menampilkan output ini. Kemudian di sini ada percabangan cek tidak lulusnya, yaitu di sini ada if lulus sama dengan tidak. Di sini ada perintah print kamu harus ikut ujian. Nah, ini berfungsi untuk mengecek apakah isi variabel lulus yang ini itu berupa tidak. Jika benar, dia akan menampilkan pesan apakah kamu lulus ya atau tidak. Di sini ada jawabannya yaitu tidak yang tadi. Nah, kamu harus ikut ujian ini, dia akan akan menampilkan yang kalian input tadi. Selanjutnya mungkin teman-teman di sini bertanya, kenapa ini ada tulisan print ini tax 2 ini merupakan output tambahan saja. Di sini print ini tax ini dia hanya berfungsi untuk menampilkan teks ke layar, selalu dijalankan tidak bergantung kondisi. Ini adalah output biasa saja. Kemudian di sini ada input nilai. Nilai ini dia berupa integer. Input dalam kurung input nilai ini dia berfungsi untuk mengambil input angka dari user, kemudian mengubah ke tipe integer. Nah, di sini ada contohnya yaitu cek nilai KKM. Ya. Cek nilai KKM ini dia if nilai kurang dari 70. Fungsinya yaitu mengecek apakah nilai kurang dari 70, menampilkan pesan jika tidak lulus. Nah, kemudian ini merupakan validasi nilai.
Baik, selanjutnya di sini ada contoh input umur dan tinggi. Nah, di sini umur sama dengan integer, input umur, tingginya integer, input tinggi badan. Kemudian di sini berfungsi untuk mengambil dua data dari user dan disimpan dalam bentuk angka. Kemudian ini adalah outputnya setelah dijalankan cek kriteria lamaran kerja. Umurnya yaitu 27, tinggi badannya 267, umurnya 27 dan tinggi badan ini memenuhi kriteria. Kemudian di sini ada cek kriteria tanpa else. Di sini ada if umur di sini. If umur 30 and tinggi 165, print umur tinggi badan ini dia akan menampilkan semuanya langsung memenuhi kriteria. Selanjutnya di sini ada input password. Kemudian di sini ada password sama dengan input password. Kemudian di sini ada berfungsi untuk mengambil password dari user. Ini adalah if line-nya itu passwordnya itu 8. Ini adalah outputnya cek password. Passwordnya itu admin if password. Kemudian passwordnya minimal 8 karakter. Kemudian passwordnya tidak boleh selalu mudah. Selanjutnya ada ini validasi panjang password ya tadi ini teman-teman. Validasi panjang password. Kemudian berfungsi untuk mengecek jumlah karakter password. Len itu berfungsi untuk menghitung panjang teks ya. Kemudian ada validasi password yang mudah, yaitu if passwordnya tadi admin, kemudian printnya itu password tidak boleh terlalu mudah. Itu berfungsi untuk mengecek apakah password terlalu umum dan memberikan peringatan. Kemudian di sini ada input umur lagi, yaitu struktur dari if dan else. Nah, ini umur sama dengan integer, input berapa umur kamu. Ini berfungsi untuk mengambil data umur untuk pengecekan lain. Kemudian di sini nanti akan nampil outputnya yaitu berapa umur kamu, yaitu kurang lebih besar sama dengan 18. Umur kamu 17. Inputnya ya tadi kita input berat 17. Kemudian di sini adalah kamu belum boleh membuat SIM. Kemudian di sini ada cek kriteria lagi dengan menggunakan else. If umur 30 and tingginya 165. Di sini print memenuhi dan print tidak memenuhi ya else-nya. Di sini untuk berfungsi untuk mengecek syarat dan memberikan hasil yang pasti iya atau tidak. Di sini umurnya 30 dan tingginya 170 ini tidak memenuhi kriteria karena di kode ini yaitu if-nya umurnya itu kurang lebih 30 dan tingginya lebih besar dari 165. Karena selanjutnya di sini ada struktur if, elif dan else. Nah, di sini ada if suhu lebih kecil dari 25, yaitu print suhu dingin. Kemudian kalau lebih kecil dari 30 itu suhu hangat, dan print itu suhu panas. Di sini cek kualitas suhu sekarang 31, itu berarti suhunya masuk ke dalam kategori suhu panas karena dia di sini kan elif suhunya ini lebih kecil dari 30 itu suhu hangat. Berarti dengan otomatis kalau di atas 30 itu berarti dia masuk di kategori else yaitu suhu panas. Selanjutnya di sini ada
menggunakan elif, suhunya di sini 25 lebih kecil dari 25 seperti tadi. Nah, cek kualitas suhunya yaitu suhu sekarang 17, berarti dia masuk ke kategori suhu dingin, suhu hangat. Kemudian menggunakan operator pembanding yaitu lebih kecil dari 25. Nah, kemudian ada if suhunya nih lebih besar sama dengan 25 and suhu lebih lebih kecil dari 25, ini print suhu hangat. Kemudian lebih besar sama dengan 30 dan ini akan mengeluarkan output suhu panas. Kemudian tadi kan cek kualitas suhunya yaitu suhu sekarangnya itu 27 misalnya. Berarti dia masuk ke dalam kategori suhu hangat. Nah, ini merupakan taks program penilaian ya untuk menghitung nilai siswa. Nah, selanjutnya di sini adalah jawab soal. Kemudian ini cek nilai kualitas input. Nilaimu ini min 10 tadi kalau dia kualitatif. Cek nilai kualitatif, berarti nilai negatifnya invalid jika dia minus 10. Kemudian di sini ada contoh dari print cek nilai kualitatif. Input nilainya yaitu misalnya nih 75, maka dia masuk ke kategori grade D. Grade D. Kemudian di sini ada perbedaan multiple if statement dan elif statement. Di sini sudah jelas ya, jika multiple if statement, maka program akan cek semua if statement, tidak ada yang terlewatkan, dan bisa jadi semua instruksi bisa dilakukan jika memang memenuhi kondisi semua multiple if statement. Kemudian bisa dilihat di sini, namun jika elif statement tidak semua dicek, bisa semua atau bisa tidak, program akan cek semua kondisi jika program masih belum menemukan yang sesuai. Namun jika ada yang sesuai, maka program akan langsung keluar dari statement percabangan menggunakan operator membership pada statement if. Nah, di sini teman-teman bisa lihat menggunakan operator membership ini. Di sini ada print cek mata kuliah IT. Nah, cek mata kuliah IT, nama mata kuliahnya yaitu yang termasuk ya teman-teman, list mata kuliahnya itu database, algoritma, sistem pakar, dan pemrograman web. Nah, jika teman-teman nanti menginput nama mata kuliah ini seperti saya contoh ini kimia, yaitu kimia, dia akan menampilkan bukan mata kuliah IT. Kemudian di sini ada if nama sama dengan database or nama algoritma. Kemudian di sini ada print cek makanan sehat. Kemudian cek makanan sehat. Nah, nama makanannya yaitu list makanan tidak sehat, soda, burger, gorengan, permen. Di sini if nama not in list makanan tidak sehat ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman mau masukkan jenis makanan sehat seperti buah-buahan atau sayuran, di sini contohnya jeruk. Nah, jeruk ini kan merupakan makanan sehat, dia akan menampilkan jeruk merupakan makanan sehat. Kemudian di sini ada nested if, yaitu if statement tadi, task if statement, task else-nya task. Di sini misalnya nama, input namanya yaitu di sini saya contoh Yuni.
Kemudian jenis kelaminnya yaitu perempuan, hobinya cooking, dan Yuni Anda memiliki hobi yang banyak disukai perempuan. Di sini hobinya yaitu if hobby in game, futsal, desain, musik. Kemudian di sini ada untuk ini yang untuk laki-laki, dan ini untuk perempuannya yaitu hobinya fashion, cooking, sama fotografi. Dia akan menampilkan output yang karena tadi kita memasukkan jenis kelaminnya perempuan, dia akan menampilkan output hobi cooking, dan Yuni memiliki hobi yang banyak disukai oleh perempuan. Kemudian di sini ada perulangan menggunakan for. Nah, perulangan menggunakan for ini yaitu perulangan pada program Python hanya mengimplementasikan collection based interaction sehingga sebuah perulangan bisa dilakukan jika kita memiliki iterable objek di Python. Di sini ada contohnya for, var, in, iterable. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian di sini adalah contoh bentuk perulangan dari iterator list. Kemudian di sini ada tulisannya my list. Listnya itu 1, 2, 3 sampai 8. Nah, karena di sini perintahnya yaitu print tipe my list, dia akan menampilkan list for i in my list i plus 2, maka 1 ini akan ditambahkan dengan 2, maka dia mulainya dari 3, 4, 5, 6 sampai 10. Selanjutnya di sini ada contoh bentuk perulangan dari interaktor tuple. My tuple-nya itu yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka perintahnya yaitu perintah printnya yaitu my tuple. Nah, for item in my tuple, print item. Kemudian dia akan menampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya di sini ada contoh bentuk perulangan dari interaktor set. My setnya itu 1, 2, 3. Pokoknya dia di sini yaitu contoh bentuk perulangan dari iterator set. Nah, dia di sini print my set 1, 2, 3. Kelas setnya yaitu item 2, item 1, dan item 3. Di sini ada contoh bentuk perulangan dari interaktor dictionary. Kemudian di sini kalau dictionary ini kunci pertama, kunci kedua, dan kunci ketiga ini value 1, value 2, value 3. Dictionary dia akan menampilkan kuncinya, kunci pertama, kunci kedua, dan kunci ketiga. Selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini. Kalau yang my dictionary 1, 2 yaitu 2, angka 2, 3, variabel 3 dan 3 ini dia mix dictionary, dia akan menampilkan item 1, item 2, item 3 saja. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada menggunakan if dalam for, yaitu di sini contohnya ada angka 1 sampai 8. For item in angkanya yaitu if item persen itu 2 sama dengan 0. Kemudian di sini adalah print adalah genap, dan else-nya print-nya yaitu adalah ganjil. Nah, dia akan mengelompokkan mana sih angka yang merupakan angka ganjil dan angka genap. Bukan mengelompokkan, iya sih mengelompokkan sih. Kayak memisahkan gitu sih. Selanjutnya yaitu for di dalam for. Kemudian di sini ada 1, 2, dan 3. Dia akan 1, 2, dan 2. Oke.
teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian di sini ada for user, in user, di sini print user. Contohnya di sini di atas sini ada namanya itu John, age-nya itu umurnya yaitu 27, kemudian jobnya engineering, kemudian ada Budi dengan umur 30, jobnya guru, namanya Sasa, umurnya 24, jobnya itu mahasiswi. Nah, dia akan karena perintahnya di sini adalah print user, dia akan menampilkan nama, umur dan jobnya tadi. Dia akan menampilkan semuanya. Kemudian di sini ada perulangan menggunakan while, yaitu struktur dasar. While condition do something. Ini yaitu i sama dengan 0, while-nya i lebih kecil sama dengan 5, kemudian print lob ke i itu plus sama dengan 1, kemudian lobnya ke 0, dia akan menampilkan ya itu lob ke 1, lob ke 2, lob ke 3, lob ke 4, lob ke 5 sampai berjumlah lebih kecil sama dengan 5. Nah, di sini jika dia selanjutnya di sini jika dia kurang dari 5, maka dia tidak bisa ditampilkan. Selanjutnya di sini ada data input ya atau tidak, tadi sama seperti tadi. Di sini lob kelimanya selesai karena kurang dari ini, dia tidak ditampilkan. Di sini lob selesai jika dia sudah else. Input nama. Di sini ada fungsi range. Nah, fungsi range ini digunakan untuk menghasilkan squash angka. Kemudian A sama dengan range yaitu 20. Print tipe A sama print list A. Nah, kelasnya itu yaitu range 0 sampai 20. Nah, karena dia dimulai dari 0, maka hasil akhirnya itu hanya sampai 19. Kita di sini dapat gunakan yaitu fungsi list untuk convert object range menjadi list, kemudian fungsi set yaitu untuk convert object range menjadi set, dan fungsi tuple untuk convert object range menjadi tuple. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini B sama dengan list A, print B, tipe B, dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian di sini ada menggunakan range pada perulangan for, yaitu list range-nya sampai 15, dia akan menampilkan range itu kayak wadahnya ya wadahnya. Dia itu cuma menampung 15, jadi karena dia dimulai dari 0, maka dia sampainya itu 14 saja. Sama terus kemudian ada function pada Python yaitu div function underscore name. Oke, tax 1 tax 2. Di sini dev hitung A B, C-nya sama dengan A ditambah B, return C. Dia di sini hasil hitungnya yaitu A-nya itu 5 dan B-nya itu 4. Print hasilnya yaitu adalah 9. Itu kayak pertambahan yang biasa. Kemudian ada cek nilai kualitatif, input nilainya yaitu 76. Di sini saya contoh 76. Kemudian di sini grade-nya itu berarti masuk di kategori grade B. Grade A, grade B. B itu adalah 76, berarti dia masih dimasuk di B. Selanjutnya di sini ada print nilai kualitatif tadi sama, kemudian adalah default value pada function dan
multiple return. Div hitung A, B, operation sama dengan tambah. Nah, ini ditambah atau bentar. Kemudian elif ini operasi kali. Kemudian return ini hitung 2, 5 ini berarti dia masuk ke elif. Dia ke elif, maka hasilnya 2 dikalikan 5 menjadi 10. Kemudian 2, 5 ini dikurang, maka hasilnya min 3. Oke. Kemudian di sini yang terakhir ada lambda function, define function anonymous. Nah, di sini lambda x sama dengan lambda a dibagi a ditambah 10. Nah, print x 5. Berarti di sini adalah x-nya itu 5, berarti 5. Karena dia ditambah dulu dikali 5. Maka dia hasilnya itu 15. Kemudian di sini 30. Teman-teman bisa lihat di sini x sama dengan lambda a dibagi a tambah 10. Print x 5. Kemudian x. Selanjutnya di sini ada true input nilai sama dengan 31. 31 tidak ada pada list nilai. Nah, karena ada pada list nilai printnya ini di sini, outputnya di sini dimasukkan saja. Kemudian di sini ada my listnya 1, 2, 3, 4. My functionnya lambda a b titik 2 bagi 2 bagi a in my list kas 1, 2 true. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ada my functionnya itu 21 dan 2, maka dia hasilnya yaitu false. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.